Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari baru, Jumat 28 Mei 2021. Kita akan menjalani hidup hari ini dan kita mengawalinya dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang baik untuk kami. Kami akan membaca firman Tuhan untuk mengetahui dan mencocokkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup hari ini. Berkati kami dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membacakan dua ayat firman Tuhan bagi kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 46 dan ayat 47. Firman Tuhan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya. Dan kita melihat bahwa dampak daripada orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka rindu untuk bersekutu. Di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa setiap hari mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Ada sebuah kerinduan. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ditandai dengan kecintaan, kerinduan untuk bersekutu, beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga orang-orang yang sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Walaupun dalam keadaan terbatas sekarang ini oleh karena pandemi, tetapi tidak akan mengurangi kerinduan kita, keinginan kita untuk menyatakan syukur dalam sebuah persekutuan di rumah kita. Kita harus bertekun sungguh-sungguh untuk hal itu. Kemudian yang berikut dikatakan juga di dalam ayat pembacaan ini bahwa mereka bersekutu dalam keadaan gembira dan sukacita, tulus hati. Ibadah harus dilakukan secara tulus, sukacita. Saya mau katakan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara bahwa ketaatan beragama, aktivitas rohani dan kesalehan yang dilakukan tanpa percaya kepada Yesus secara pribadi, tanpa dengan ketulusan hati, tidak akan ada artinya. Maka di tengah-tengah persekutuan kita, mari nyatakan bahwa betul-betul kita mencintai Tuhan dengan ketulusan hati. Tidak ada oleh karena ada embel-embel yang lain. Tidak berdasarkan mungkin saya melakukan ini supaya A, supaya B. Tidak. Kita lakukan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita tanpa keinginan-keinginan yang terselubung di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Tanda orang sudah hidup di dalam Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus adalah dia disukai, dia disenangi, dia dicari-cari, dia dirindukan oleh orang-orang. Bukan saja orang percaya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar. Bagi kita, bukan saja anggota persekutuan, tetapi tetangga-tetangga kita. Mereka juga merindukan kita. Mereka juga suka, mereka juga senang karena kepribadian kita, tutur kata kita, cara kita untuk beradaptasi dengan mereka, tidak melukai mereka. Kita membawa Kristus dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sukacita hari Pentakosta yang dialami oleh murid-murid jemaat mula-mula itu juga harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus tampil sebagai pribadi, orang-orang yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Roh Kudus telah menguasai hidup kami. Dan hidup kami sudah dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Maka kami harus menunjukkan itu dengan kerinduan untuk kami bersekutu, beribadah. Kami juga rindu melakukannya dengan tulus hati kami, tanpa iming-iming yang lain. Dan kami menjadikan hidup sebagai orang yang disukai, dicintai, dirindukan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Biarlah kami terus hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.